Berkumpul di bulan yang mulia. Ini bulan adalah bulan Sya'ban. Bulan yang dikatakan adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan kata Nabi Muhammad, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kira-kira kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Kira-kira ada yang tahu? Bulan Rajab dikatakan bulannya Allah karena tak lain di bulan Rajab ada peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ turun perintah sholat, yang artinya tak lain kalau kita sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan zat yang paling mulia, zat yang mulia yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah. Maka dari itu Rajab dikatakan adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ulama mengatakan kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah, tak lain karena di bulan Rajab kita dianjurkan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Makanya bulan Rajab dianjurkan banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, minta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Kira-kira kenapa? Karena bulan Sya'ban ini banyak kejadian peristiwa yang agung juga. Kalau kita tahu di bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj, di bulan Sya'ban ini juga banyak peristiwa yang mulia. Di antaranya apa? Tahwilul Qiblah. Peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban di antaranya adalah dipindahnya kiblat. Karena kita ketahui dulu kiblatnya itu bukan menghadap Ka'bah. Dulu itu kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad di Mekah, mudah saja Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena manusia, semua orang kalau sudah sholat di Ka'bah tidak melihat lagi mana barat, mana timur, mana selatan. Menghadap seluruh sisi Ka'bah, ya sudah itu kiblat, kan begitu. Pian umroh, pian haji, masa masih mau cari mana kiblat ya, mana barat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram cukup menghadap ke Ka'bah, selesai. Ada yang dari sana menghadap ke Ka'bah, ada yang dari belakang menghadap ke Ka'bah. Semua kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, Rasulullah ketika di Mekah, kiblat itu bukan menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Muhammad mudah saja mengambil sisi yang dimana sisi tersebut menghadap ke Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad gak bisa lagi menghadap ke Ka'bah, karena perintah ketika itu tetap ke Baitul Maqdis. Bahkan dalam sebuah riwayat, meskipun Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan. Artinya 1,5 tahun kurang lebih masih menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Muhammad rindu, ingin menghadap ke Ka'bah. Siang maupun malam Nabi Muhammad doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Siang malam Nabi Muhammad berdoa minta kepada Allah, wajahnya dihadapkan ke langit, yang mana langit ini adalah kiblatud doa. Nabi Muhammad minta apa? Agar kiblat dipindah lagi ke Ka'bah, dipindah ke Ka'bah. Alhasil wajah Nabi Muhammad itu, hadirin, wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang siang maupun malam menghadap ke langit minta kepada Allah agar kiblat itu dipindah, wajah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad nara taqalluba wajhik, kata Allah, sungguh aku melihat engkau membolak-balikkan wajahmu. Atas lagi minta apa? Minta kiblat agar dipindah.
dipindah. Kemudian Allah mengijabah, Allah mengkabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Aku pun akan pindah itu kiblat sesuai dengan keinginanmu. Apa yang diinginkan Nabi Muhammad? Kiblat dipindah ke Ka'bah. Makanya di situ ada masjid kiblaten. Ketika itu masjid kiblaten itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah langsung mengarah ke Ka'bah. Nah, kejadian tahwilul kiblat, kejadian perpindahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban yang mulia ini juga ada kejadian yang luar biasa. Apalagi di antaranya? Di antaranya yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Kita sering dengar Nabi Muhammad pernah membelah bulan, di mana ketika itu orang-orang kafir, hadirin, non muslim, itu gak percaya sama Nabi Muhammad, gak percaya akan kenabian Nabi Muhammad SAW, gak percaya kalau Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Hingganya mengatakan, Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, kalau memang engkau adalah Nabi, coba itu belah bulan. Bayangkan hadirin, dites Nabi Muhammad SAW. Tesnya apa? Suruh membelah bulan. Bukan belah durian ya, belah bulan. Belah bulan. Tes, dites, ayo Muhammad, kalau memang kau nabi, kalau memang kau utusan Allah, belah itu bulan. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, dengan izin Allah dibelah itu bulan. Nyata mereka semua melihat kalau bulan itu terbelah. Tapi mereka bagaimana? Apakah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Artinya apa? Iman itu mahal. Kita yang diberi iman, kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, ini adalah aset yang luar biasa. Jangan sampai dijual. Ini orang zaman sekarang kadang masuk ke pelosok bawa Indomie 2 dus. Imannya dijual tadi. Cuman ditukar sama Indomie. Hati-hati, jaga kita punya iman. Lihat mereka orang kafir, ketika ngetes kepada Nabi Muhammad suruh belah bulan, dibelah, sungguh nggak percaya. Karena memang orang Arab dulu itu nggak mudah menerima ajaran baru. Segala sesuatunya itu dites dulu. Kita juga dengar ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Gimana peristiwa Isra wal Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad datang setelah perjalanan Isra wal Mi'raj, mereka nggak percaya. Ya kan begitu kan? Ceritanya nggak percaya. Kenapa? Karena dilalui dengan waktu yang amat singkat, dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian dites, Muhammad, kami ini sering melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan kalau ditempuh sekali berangkat saja